bener nggak sih kalau lo malaikat terus masuk ke lingkaran PSSI bisa menjadi setan? Yes. Iya. Gue pikir sih ini sangat bagus. Bukan soal kita nggak suka City, tapi ini harus dilakukan sanksi ini untuk berikan Efek jerak. efek yang bagus ke semuanya, komunitas dan industri sepak bola Liga Inggrisnya. Yo, kembali lagi di Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. karena biasanya lo yang ngebuka. Yoi. Ya kali ini gua ngebuka. Gak apa-apa lah, gua agak ciklem dikit. Yes. Is, Ya, udah ke episode berapa tapi sekarang ada format baru nih. format baru dong. Iya, kita udah kehadiran seorang komentator dari tahun 98. 98. Ada videonya ya? Zaman masih kurus, lini masa tuh banyak tuh kan sama Iya, Febri benar. Mutia ya. Iya. Iya, kita tuh kurus banget loh itu. Aduh, Luar gila biasa sih. bareng Bang Yuke. Halo, Donjol. Sehat, Bang? Sehat. Sehat, Bang. Sehat ini. Gue juga udah lama. Dulu mah waktu zamannya dia masih Futsal. futsal, Futsal. iya. Ketemunya di itu, Cidodol. Ya Cidodol Ya, juga main futsal itu ya? sama Iya, main pemiliknya yang Arab. Pas Saleh. Iya, pasalnya. Gimana? Bang Yuke? Baik, Ini alhamdulillah. kita mau ngobrol-ngobrol yang agak sedikit dalam soalnya. Dalam, ya? Oh. Makanya kita membutuhkan expert yang tentunya udah hafal seluk-beluk sepak bola Indonesia. Sebenarnya Rais juga tahu. Gua Tapi kan- pura-pura nggak tahu Iya, sekarang. dia biasa Sekarang lah gua dia. pura-pura Dia nggak kan Nah, kan orang Bang Yuke kan udah masuk ke organisasinya nih sempat walaupun cuma 2 bulan. Aduh, belum Termasuk yang ngapa-ngapain. tidak kelihatan kerjanya aja ya. Kan begitu aja kali ya. Udah 2 bulan doang mau ngapain? Iya, Udah nggak tahan nih 2 bulan. Bener. Dia dua bulan aja udah nggak tahan. Ya. Iya, apalagi 4 tahun. Ada Iya. lagi yang mau sampai rebutan, petinggi negara lagi. Ya. Oke, nih gue kan orang awam lah. Oke lah, gue pelatih. Setiap berapa tahun sekali ada yang namanya kongres. Bahkan sering banget PSSI menyelenggarakan kongres luar biasa. Sebetulnya yang terjadi di kongres itu apa sih? Apa aja gitu? Gue tahu ada calon waketum, calon waketum, sama exco, calon exco. Iya. Itu kalau di kongres itu yang gue tahu ribut-ributnya aja soalnya. Benar. Sempat ada yang lempar-lemparin bangku waktu Iya, itu iya. segala macam. Iya. Apa sih yang terjadi? Memang sejak dulu impresinya ke situ sih memang. Ketika pas 4 tahun sekali rame pesta rakyat lah ya kalau di pemilu ya. Yep. Ini kan pemilu dalam konteks sepak bolanya kan. Oke. Pasti gaduh lah. Udah mulailah itu banyak manuver-manuver menjelang pemilihan, apalagi sejak eranya normalisasi dulu ya. Isinya Sejak era Nurdin Halid mau digulingnya 2010-2011 iya, itu. sampai ke pemilihan yang sekarang itu nggak ada yang benar-benar smooth. Iya. Jadi selalu penuh dinamika, terutama keterlibatan dan juga pengaruh dari voter yang selalu menjadi sorotan atensi media. Karena dari dulu itu sejak pas PSSI itu voternya dirampingkan, dulu sempat waktu zaman Nurdin masih 100-an. Masih 100-an, betul. Makin kesini makin terfilter jadi tinggal 87. Nah sejak itu memang selalu ramai karena suaranya mengecil. Dulu itu kan anggota PSSI itu kan hampir 400-an ya dulu. Oke. Anggota PSSI itu nggak hanya terbatas pada yang seperti sekarang kita tahu Asprov sama klub aja, tapi juga ada Askap, ada Askot, kudu ada klub-klub Liga 3, Oke. klub-klub amatir. Dia mereka punya suara juga. Punya suara dulu. Nah, saat itu gue pernah ngomong juga. Jadi begitu pas FIFA itu ingin membuat standar statuta untuk semua federasi di bawahnya, maka terjadilah penyesuaian-penyesuaian. Dan Indonesia dianggap terlalu banyak kalau 400-an. Oke. 360 waktu itu kalau nggak salah. Ya 400 lah, let's say gitu ya. Akhirnya Nurdin ini dengan berbagai cara, dengan timnya gitu, merampingkan dan mendelegasikan suara yang sifatnya komando dari atas ke bawah, yaitu dari Asprov, Askot ke Askap itu dikecilkan dan diwakilkan oleh Asprov. Oke. Nah, Asprov ini kan jadi kayak mayoritas, jadi kayak seperti quote on quote tirani mayoritas karena dia kan satu komunitas gitu loh. Jadi Betul. dan mereka sekarang ini faktanya mengantongi hampir separuh suara kan 34 Asprov kan. Jadi siapa yang bisa menguasai Asprov quote on quote sejak dulu itu sudah paling tidak 60% lah dia bisa memenangkan laga gitu ya kalau dalam pertarungan. Nah, yang itu yang terus menjadi isu sampai sekarang. Wajar kalau misalnya banyak orang yang kemudian mencibir ini harusnya diamandemen ini statutanya, undang-undangnya, dikembalikan lagi haknya para voters yang benar-benar mereka berjuang. Kalau sekarang kan klub itu kan dibatasi suaranya. Misalnya Liga 2 kan ada 28 tim, tapi yang punya suara cuma 16.
Itu dasarnya apa? Cuma 16. Peringkat. Oh, Itu kan nggak fair. Iyalah. Sejujurnya kan mereka yang berkompetisi, mereka yang berdarah, mereka berjuang, yang mereka punya hak yang sama harusnya dong. Betul. Sebagai anggota dari federasi yang memang ngikut kompetisi. Kalau Asprov kan nggak ikut kompetisi. Itu dia. Liga 1 18, U2 18. Terus kalau misalnya Liga 3 lebih berkurang lagi. 16 Cuma 8. Iya, nggak sekarang 16 juga. Sekarang 16 juga, Tapi anggota iya. Liga 3 kan banyak gitu. Jangan cuma Liga 3 di tingkat nasional, tapi Liga 3 di semua daerah. Iya. Banyak. Nah, akhirnya karena dikecilkan seperti itu, akhirnya banyak suara yang kelihatannya tidak sepakat ya, karena memang faktanya dari pemilihan ke pemilihan, terutama dalam 2-3 pemilihan terakhir ya, itu kan selalu jadi komoditi tuh. Iya. Suara Asprov terutama ya, Iya. yang itu bisa mengubah cara Peta kekuatan. betul. Asprov tuh juga solid sih, Don. Kalau gue lihat memang Asprov tuh kalau dalam komunikasi setiap kongres itu adalah salah satu yang solid juga gitu. Kalau Iya. ada satu suara kemana gitu, kalau misalnya ada komandannya misalnya, mungkin ya. Jadi tapi termasuk salah satu yang solid juga, walaupun memang kadang nggak semuanya kadang mau ngikut dengan grupnya dia gitu. Paketan. Paketan lah ibaratnya ada gitu, ada paket-paketannya, gitu. ada Tapi paket-paket. Asprov ini bisa dibilang salah satu pemegang kunci untuk kongres. Itu menentukan. Karena biasanya Asprov itu mewakili incumbent, karena hierarki kan dari Iya, ketua umum betul, PSSI kan ke betul. Asprov kan sangat kuat relasinya kan. Iya. Betul. Nah sekarang kan incumbentnya nggak ada nih, Iya. jadi ini yang diperebutkan. Iya. Dan kalau kita tadi melanjutkan tadi Donjol mengatakan apalagi yang terjadi ya, nanti akan H-1 akan lebih ramai lagi nih. Iya. Ketika semua member udah ngumpul Iya. dan proses Bersekutu ya mereka ya. itu panas itu pasti itu. Iya. Itu kalau bisa tuh loker-loker kunci-kunci. Nah, ini menarik nih. Kalau gua gini, gua pernah ada di Asprov. Gue pernah ada di Asprov. Gue lihat tuh organisasi tuh gemuk Yes. dan sangat tidak efektif. Kenapa gue bilang tidak efektif? Karena banyak yang tidak kerja. Yes. Ya, Cuma numpang nama gitu lah ya. Ya, artinya cuma dimasuk-masukin doang, menu-menuin doang. Padahal di situ kan juga nggak digaji. Gue nggak tahu sekjennya digaji apa kagak. Iya. Nah, terus pernah ada waktu itu ide gila lah ya. Gue nggak tahu ini gila atau benar gitu. Menurut Bang Yuke, menurut Rais juga silakan karena ya Rais cukup pengetahuannya juga pasti luas. Asprov itu penting nggak sih ada kalau dengan situasi yang sekarang yang terjadi? Karena gue perhatiin yang rajin gelar kompetisi itu nggak semua Asprov. Ya, Mungkin nggak ada semua, ada beberapa betul aja. kan? Betul. Gitu. Nah, menurut lu sendiri apa sih fungsi Asprov itu sampai tetap harus ada? Padahal gue lihat mendingan dipegang sama swasta aja sekalian. Kalau gue sempat nge-tweet nih, mendingan Asprov lagin aja. Mendingan taruh aja satu orang swasta yang emang akhirnya menggelar kompetisi-kompetisi. Dia telan itu SK-nya dikasih, untung lo ambil, rugi lo, tapi yang jelas kompetisi jalan gitu. Kalau menurut kalian berdua gimana? Iya, kalau gue bilang ini kan merefleksikan struktur pemerintahan di kita, otonomi daerah. Iya. PSSI kan juga ngikut Iya, begitu, iya. karena PSSI secara komando nggak bisa menangani semuanya. Semuanya kan. betul. Dulu kan zaman Orde Baru kan gubernur dipilih Sama Nah, pemerintah, sama sama presiden. pemerintah, presiden. Iya. Kalau sekarang kan nggak, Ada pilkada. maksudnya bukan dropan gitu ya, Iya. tapi ada pilkada. Sama juga PSSI kayak gitu organisasinya. Jadi mau tidak mau memang Asprov harus diberdayakan. Persoalannya perlu apa nggak perlu? Sebenarnya perlunya untuk stempel aja sebetulnya. Oke. Karena sejujurnya tadi sempat Donsol juga rasain bagaimana di Asprov terlalu banyak pengurusnya dan banyak yang nggak kerja malah kan. Karena memang itu jadi seperti legitimasi semu sebetulnya. Iya. Setuju. Tapi untuk menjalankan dan mengontrol masing-masing pembinaan di daerah kan harus ada yang ngelola, harus Iya. ada otoritasnya, Iya. federasinya, itulah Asprov. Nah, cuma yang itu disayangkan kenapa Asprov justru sekarang yang pegang suara, padahal dia nggak ngebina, yang ngebina tuh klub, Iya, gitu iya, kan, iya. itu jadi ironi kan, tapi Betul. faktanya itu yang terjadi gitu loh. Tapi bisa jadi juga ya, Asprov oke lah kayak begitu. Maksudnya sekarang banyak kelihatan yang nggak kerja, tapi mungkin dari pusatnya juga gitu kurang memberikan semacam pelatihan ataupun advice ke mereka gitu, kurang Delegasi bisa memahami tugas. betul pendelegasian tugasnya dengan Asprov tersebut gitu, sehingga mereka bisa tahu betul gimana cara. Contoh paling konkret adalah kebanyakan Asprov itu nggak bisa gelar kompetisi karena masalah finansial gitu. Banyak orang yang nggak percaya dengan mungkin Asprov. Nah itu gimana sih caranya? Nah itu harusnya dari pusat ada kasih advice itu gitu. Ada yang kayak begitu-gitunya gitu. Nah ini yang Oke. mesti dibenahi salah satunya dari sisi organisasi itu agar Asprov bisa lebih berfungsi lagi. Oke, balik lagi ya ke kongres ya. Runutannya tuh ada berapa hari sih kongres? Satu hari Cuma aja. satu hari. Satu hari. Satu hari lah. Iya.
ributnya rame banget. Makanya, Jon. Itu rame banget. 2 hari lah total, sorry. 1 hari Masuk, datang, daftar. welcome dinner gitu mungkin kalau ya, ada. itu yang tapi ini. acara itu acaranya cuma 1 hari. Oke, Cuma 1 hari. dimulai dari pagi hari. Itu ngapain? Iya, tanggal 16 November ya. Pasti mereka roll call kan. Roll call. Roll call itu apa? Panggil apa namanya? Absensi. Oh, absensi. Dan yang pertama dilakukan adalah pemilihan ketua umum. Jadi langsung klimaksnya. Klimaksnya ya. Buset. Iya, ketua umum Langsung. duluan yang Jadi dipilih. ketua umum, wakil ketua umum, Baru kemudian baru exco. exco. Nah, mekanismenya itu nanti kan ada 5 calon ketua umum ya. Yes. Kalau dari 5 calon ketua umum ini ada 2/3 diantaranya sudah memenangkan suara 2/3, maka udah selesai. Oh, udah selesai tuh. Kalau 2/3, Oke. salah satu dari 5 calon itu memenangkan 23 suara dari 87 voter, Berapa tuh berarti 2/3-nya tuh? ya sekitar 60-an. 60-an. Berarti udah Selesai. secara sah tuh dia. Udah Ya. selesai. Nggak perlu lagi ada lanjutan. Ada putaran kedua. Tapi kalau misalnya nggak sampai 2/3, maka akan dilanjutkan dengan mengurangi suara yang paling kecil Oke. Ya. Berapa? sampai Sisa 2 kemudian atau 3? ada 2. Ada 2. Oke. Sampai kemudian ada 2 teratas ya? 2 teratas. Nah, baru mereka Baru final duel. tuh ya, final tuh mereka duel. Jadi emang itu sangat lama juga itu. Itu bisa berjam-jam tuh. Karena kan kotak suaranya juga dibuat banyak kan. Iya. 87, tapi dia kan buat caketum, Caketum, terus waketum, waketum sama exco. exco banyak. Nah, setelah sudah pemilihan ketua rampung, baru wakil ketua umum. Itu wakil ketua umum itu udah berapa sih ya? Ada sebentar, gue lihat cetekan dulu ya. 15 Ada apa? 15, sorry. 15 Ada masalah. Jadi Iya, banyak 16. 16 bahkan. Jadi banyak sekali. Kemudian juga sama, sistemnya juga sama. Sama ya? Kayak seperti itu. Tapi setelah ketua udah ketahuan. Iya, jadi ketua dulu ketua. Nah, ini menarik ini. Bisa saja misalnya pas ketua yang terpilih adalah si A misalnya, ternyata nggak sesuai dengan harapan dari calon waketum. Langsung mundur. Yang B, dia bisa mundur. Bisa Iya. mundur. Karena kemarin kita wawancara Pak Gede, Ya. Cawa Ketum, dia kalau misalnya Lanyala nggak naik, Dia mundur. dia akan mundur. Nah. Dia nggak mau kerjasama sama siapapun. Berbeda dengan saat kita wawancara Ratu Tisha. Yes. Dia bersedia Dengan kerjasama dengan siapapun. siapapun. Karena Iya. ini bagi dia football family kata dia. Gitu, seperti itu. Betul. Setelah itu baru kemudian Exco. Exco ini yang bakal makan waktu banyak. Karena kontestannya ada berapa? 55. 55. Yang kepilih berapa sih? 12. 12. Jadi 12 total ada 15 ya. Satu wajib cewek. Iya, satu wajib Iya. cewek, betul. Jadi Cewek. total ada 15. Jadi 3 itu udah dimakan sama ketum Dan waketum. dan waketum. Waketumnya harus 2 kan? oke, Waketum 2 karena iya. di aturan baru. Terus sisanya 12 itu adalah exco. Oh, berarti 3 itu Anggota ya exco. 3 itu dari ketua, wakil ketua, 2 Iya, orang, iya. lalu Sisanya 9 berarti exco. exco-nya gitu. 12 dong. Kalau dulu kan zamannya kan sebelumnya 11 ya. Sekarang jadi 15 Jadi ya. 15 naik gitu. Jadi ada 12 exco anggota, terus ada 1 ketua umum dan 2 wakil ketua umum gitu. Gue juga ngeliatnya kalau menurut kita sepakat nih kayaknya nih, yang akan kuat tanpa mengecilkan kandidat yang lain ya, dari 5 calon ketua umum, ya 2 besar Gue nggak itu sepakat sih. adalah Erick Thohir dan Lanyala. Lo kenapa nggak sepakat? Pagi sore gue. Atau Surya Ben. Iya. Kenapa harus sepakat sih? Nggak, gue nggak sepakat sih. Maksud gue mungkin semua di antara prediksi semuanya gitu. Ya, jaya. Waduh, enggak dong. Enggak, di antara prediksi orang-orang, ya 2 besar adalah yang bakal jadi 2 besar ya. Iya. Itu Lanyala dan juga Iyalah. Erick Thohir. Bahkan kita wawancara dengan para calon ketum juga mengakui itu kan. Iya. Iya, mungkin suara gue cuma 1% kata Iya, Doni Setiabudi, iya, iya. Kang Jalu. Iya. Jalu. Terus Jalu aja. Iya, Jalu Kang aja. Jalu beda. Jalu. terus kata Mas Arief Arief, pun juga, iya. ya kita mah yang penting maju gitu. Ada ide kita yang bisa didengar gitu. Iya. Saya bisa ada di sini aja juga udah oke gitu bertanding dengan orang-orang besar itu Iya. gitu. Pak Fahri Prancis juga Pak Fahri malah Prancis malah suruh bersatu. suruh Kita bersatu diskusi aja, aja deh, sama gitu. diskusi aja. Kita Kalau diskusi ngelihat beberapa hari sebelumnya kita wawancara Pak Lanyala, nggak mungkin terjadi. Jadi yang fight ibaratnya bakal agak sengit, Iya. ketat itu, dan yang kita lihat ya udah ngumpulin massa atau segala macam. Iya. Ya Pak Erick Thohir dan Pak Nyala. Tapi sayang kita belum wawancara. Pak Erick Erick Thohir ya. Ya itu ya gimana caranya tugas wartawan lah, kejar lah sampai dapat. Udah kita coba Bang. Kanan kiri tapi masih belum dapat waktunya. Iya, Mungkin gitu. sibuk. Nah, jadi isunya apa nih dari 2 calon ini yang pengen gini dikejar? nih. Dari kalau misalnya lo ngelihat 2 kandidat itu ya dengan visi misinya mereka Bang, klise nggak sih? Apa yang bisa disampaikan? Klise.
Klise ya? Itu biasa. Kalau Berantas mafia tuh biasa. Iya, Itu jualan klise, lama loh, Bang. klise. Dan banyak aspek juga yang mereka bahas, misalnya soal pembinaan, penguatan, organisasi. Ya, itu mah biasa. Kan nanti tinggal implementasinya kan. Betul. Ya karena namanya juga kampanye, orang pasti kan ya Yang iming-iming manis-manis lah. ya. Tapi kan sebetulnya yang menarik sekali, yang menggelitik kan karena masing-masing pihak ini sudah bertemu dengan para calon pemilihnya kan. Yes, betul. Awalnya kan Pak Erik udah ketemu dulu tuh. Iya. Quote on quote lebih banyak member berbaju klub. Klub, Iya. betul. Iya dong. Betul. Benar, Kemarin benar. kan Betul. di Sultan ya. Betul, Iya, iya. Sultan dan kawan-kawan lah, Atta, oke. Raffi, Nah, Kaisang. Nah kemarin Selasa, Pak Nyala yang ngumpulin Asprof. Asprof. Asprof jelas, itu bajunya kan federasi gitu Iya. kan. Iya. Jadi seolah-olah ini ada dua kutub yang nanti akan berlawan-lawanan. Walaupun gue yakin bener ini masuk angin juga masing-masing kutub nih. Iya, Nanti iya, pasti iya. ada yang nyeberang kanan, nyeberang kiri. Betul. Iya. Tergantung apa iming-imingnya gitu. Waduh. Kalau Pak Nyala kan tadi 1M. gue nonton kan di media dia sudah sebutkan akan memberikan donasi 1M untuk setiap Asprof. Per tahun Per tahun. tahun. Setiap Asprof yang melakukan pembinaan. dan akan dievaluasi. Iya. Iya. Bisa aja semuanya dievaluasi. Kan kita nggak tahu. Dan itu apa ya, gebrakan yang sangat menggiurkan menurut gue sih. Iya. Karena Iya, iya. kalau soal kapital, Hmm. karena gue tahu dan banyak komunitas sepak bola Indonesia juga ngerti, Pak Nyala tuh kalau duit nggak kurang-kurang lah. Iya. Bagaimana waktu itu dia jadi ketua umum PSSI juga, dia TC sampai di Australia sih, pada Australia. waktu itu quote on quote KPSI. KPSI. ya. KPSI. Terus kemudian dia yang buat apa namanya, timnas Indra Safri dulu Juara Safari Safari, oh iya ya. nasional. Nusantara, gitu. turun Nusantara. Iya. Dan juga teman-temannya Rais dibawa umroh. Gua nggak ikut-ikut. Gua nggak ikut-ikut. Tunggu sebentar. Lo nggak ikut apa nggak diajak? Mesti jelas. Ada bedanya loh. Oh, gua nggak masuk nih. Oh iya. Jadi kalau nggak soal, diajak. kalau soal dana mah dia, gue yakin lah dia nggak kurang gitu, makanya dia berani kan. Dan di sisi lain juga Peri juga kalau sisi dari dana juga ya nggak kurang juga, dia government, Betul. dia pengusaha gitu kan. besar. Kalau mau untuk sekedar buat iming-iming ya, Iya. masing-masing sama-sama kuat nih. Tinggal nanti soliditasnya kayak apa nih. Iya. Karena yang gue denger nih, ngobrol-ngobrol di warung kopi nih sama voter, Iya. itu voter udah minta 250 juta itu. Waduh. Satu suara? Yes. Satu suara 250 juta. 250 Yes. juta. Iya, iya, iya. 250 juta kali ya 87. Gua dengar. suara. Gua dengar. Makanya mungkin Pak Nyala tahu kali ya, gue naikin 1M. Tapi Ya kira-kira gitu ya. betul. Walaupun sebenarnya bahasa ininya ya, Bahasanya uang pembinaan. diplomasinya adalah uang pembinaan. Uang pembinaan. Padahal Asprof nggak ngebina juga padahal. Iya, nggak semua ngebina. Apa namanya Asprop, apa namanya ini untuk menggerakkan roda organisasi Asprop. Sebenarnya maksudnya ke situ 1M. Ya kan? Ya. Harusnya kalau kita lihat dari ininya ya, Iya. gitu. Bahkan beberapa yang Asprop sendiri ngomong ini bukan buat pribadi ketua Asprop. Udah pada gitu semua ngomongnya. Iya. Iya. Tapi yang viral pada saat kita sempat wawancara seminggu Iya. yang lalu Pak Lanyala terkait dengan statement beliau bahwasanya dia bilang sebetulnya gini kalimatnya nih kalau koreksi soal kalau nggak transaksi salah. di Iya. Kongres ya? Jadi pertanyaan gua adalah soal transaksi Di Kongres. di Kongres yang sering Isu terjadi transaksi gitu. di Nah, kita lihat Kongres. videonya deh. Nah Pak, nih setiap Kongres ya itu ada isu transaksi suara Pak. Terkait dengan itu Pak, ada pandangan mungkin dari Bapak karena kita tahu itu banyak disuarakan seperti itu. Saya kalau melihat seperti itu ya wajar-wajar saja lah. Tapi kalau soal transaksi-transaksi itu ya saya anggap sodakoh dari kandidat kepada voter. Ambil aja sodakoh itu. Tapi pada saat di dalam bilik, pilihlah sesuai dengan hati nurani dan yang diinginkan oleh masyarakat bola Indonesia. Jangan kita memilih hanya karena dikasih sodakoh itu. Dan saya yakin dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, para voter ini diberi hidayah oleh Allah untuk menentukan sikap yang terbaik untuk memajukan sepak bola Indonesia. Wih, Itu viral tuh kayaknya. tuh. ini viral. Itu viral. Di repost di beberapa akun-akun besar sepak bola juga gue lihat. Dan yang paling penting ini menurut kalian berdua blunder nggak sih? Enggak sih, Enggak. menurut gue. Karena itu udah menjadi rahasia umum ya. Iya. Persoalan bahwa calon ketum itu bagi-bagi. Bawa duit lah pokoknya. Bawa apa donasi, Donasi. gitu ya untuk pembinaan lah quote on quote gitu. Itu Mhm. biasa di mana-mana.
Di politik kita juga begitu kan. Iya. Jadi kita nggak usah jadi alergi atau merasa gawat nih gitu. Biasa aja emang udah iklim hidup begitu. Iya. Iya kan. Nah sepak bola emang butuh dana kan. Betul, Ya, betul. Yang ditekenin juga sama Panyala juga di sini ya, kalau yang gue lihat, kalau kita lihat secara utuh, secara keseluruhan gitu. Semua videonya ya. Iya, semua videonya sebenarnya dia masa bodoh kalau misalkan ada yang transaksi itu. Cuma yang dia fokus adalah si voter ini hatinya biar tergerak, biar milihnya tuh nggak berdasarkan duit yang dikasih, tapi memang berdasarkan untuk kemajuan masa depan sepak bola Indonesia gitu. Itu sebenarnya kan, kalau lo lihat di komentar terakhirnya dia kan seperti itu gitu. Iya. Ya cuma kan kadang ya bahasa sedekah itu sebenarnya kan konotasinya positif, Bang. Iya. Bukan buat Iya. untuk suap-suap. Makanya gitu. kalau- Tapi itu yang jadi Menurut gue itu suap. Gua Hah? Menurut lo itu suap. Ya kalau misalnya lu ibaratnya lo ngasih untuk bisa milih lo, ya suap lah. Yes. Apa lagi? Nggak gini, misalnya ya, gue ngasih, tapi lu tiba-tiba nggak milih gue. ya udah Ya, itu kan celaka lu dah itu tuh. itu urusan lain, Bener itu kan? urusan lain. Karena kan itu yang dia harapkan kan. Yang diharapkan kan itu. Maksudnya dia bilang kayak gitu bahwasanya silakan terima aja, tapi pada saat di bilik suara Iya, pilih dengan pilih hati dengan nurani. hati nurani gitu. Maksudnya mana yang lebih gede nih? Enggak, emang itu udah normal. Tapi bisa nggak sih? Itu Ada bisa. dua-duanya gitu. Oh iya, Ada, pasti kan dong. kan Ada aja dong. juga kan jadi Ada aja voters. dong. kan voters juga kan dua kaki dia. Lihat iya. kanan Itu kiri. kemungkinan. Lu kayak main gaplek lah. Iya, iya. Nambah, panggil, Iya, call, iya, masuk call. lagi, call, masuk lagi. Biar ada Makanya gue masukin bilang ya. itu loker-loker sama toilet kunci. Tapi kalau Nggak boleh ada yang keluar dari ruangan. Kalau keluar, waduh. Kalau perlu handphone disita semua. oh ya biasanya pakai duit cash ya Bang, ya. Nggak mungkin transfer ya. Nggak mungkin transfer. Itu cash. Cash pasti dong. Lu ngasih tas 40 juta cash. Bertas-tas Bang. Bisa jadi mainnya cash. Lo pernah ngasih? Enggak, tapi Aduh, biasanya kalau aduh. yang kayak situasi kayak gini, gue yakin nggak bakal ada ambil resiko lah. Maksudnya ya pasti akan main aman gitu. Ya Iya. kalaupun ada, ya maksudnya sebenarnya mungkin untung duit pembinaan ya Bang ya. Gua pembinaan. Uang pembinaan. Normatifnya kan Normatif. gitu. Kalau uang pembinaan tuh biasanya tuh transfernya ke rekening Asprof dong. Karena gue tahu Asprof tuh punya nomor rekening masing-masing. Mungkin lupa lagi dong. Ah, iya. Mungkin lagi dong. Biar jalur cepet aja biar nyampe. Mungkin gitu gini, dong. mungkin beda bank. Biar nggak kena biaya admin. Tapi kalau ngeliat ini, kalau menurut lu siapa yang menang Bang? Prediksi lu. Ini ketat lu ini. 50-50 sih. Jadi gini, tadi gue sempat buat hipotesa ya. Apa namanya? Asprop tuh ada 34. Ya. Let's say lah 34 ini, let's say gitu ya. Katakanlah bohong-bohongannya nih, bodoh-bodohannya semua ke Panyala. Lanyala. 34 kan. Heeh. 87 kurang 34 tuh. Kan masih ada separuh lebih kan? Lebih, ya, Separuh lebih 53. kan? Separuh lebih kan? 53, masih ada 53. 53 kan? Ah, Kan kalau bisa. untuk menang kan tinggal 50 plus 1 kan? Iya, betul. Berarti tinggal 45 suara. Iya, iya, iya. 45 suara kalau nggak salah. Iya. Apa 44 suara udah iya. aman. Jadi 34 itu kan tinggal 10 lagi tuh carinya tuh. Cari 10 klub ya. 10 klub, ya klub pasti lagi. klub lah. Mm-mm. Nah, tadi kan dia di saat doorstop itu ngomong sama wartawan yang udah klub secara terang-terangan dukung dia pakai surat resmi itu Persela Lamongan sama Sulut United. Oh. Sulut ke dia, Iya, dia ngomong. ke Panyala. Iya. Wow. Makanya gue bilang, ini Iya, kagak ada iya, yang iya, solid iya. ini pasti ada bocor-bocor juga. Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, yang kemarin kan, Ngeri. katakan sisanya itu sebagian besar mungkin di Iya. Pak Erik, ya kan? Iya. Karena dia kan udah ngumpulin klub Liga 2 yang mungkin harapannya besar untuk Ya, pindah kalau lagi. gua ngeliat mayoritas Liga 1 ke Klub Pak Liga Erik. 1, klub Liga Kayaknya 1 kan ya, yang dimotor mayoritas. oleh Persib Bandung kan, Iya. jelas kan Iya. dia yang nyalonin kan. Betul. Pasti akan digalang lah. Pasti ini punya tim sesnya. Ini dalam beberapa hari ke depan ini pasti akan ketat ini. Tinggal siapa yang kuat nambur aja ini. Asprof yang tadi lo bilang Bang, ada 34 bisa nggak tuh? Bisa ke Pak Ete? Pak Erick Bisa Thohir? Bisa, dong. Yang bisa. kalau gue mikirnya mungkin yang arah-arah Sumatera bisa ke Pak Ete. Iya, karena pendekatan primordial ya. Dia Iya, kan orang iya. Palembang ya. Oh. Tapi dia orang Lampung. ya? Lampung. Orang Lampung. Ya pokoknya arah-arah Sumatera kayaknya dia. Jadi ya makanya kan kalau kita perhatiin interviewnya kalian sama Pak Anyala kan pede-pede aja. Pede. Wajar karena dia kan pernah jadi ketua umum kan. Iya. Dan dia Iya. dekat sama Asprov. Dia tahu Makanya cara dia juga kan. aliansinya kiblatnya lebih ke Asprov. Iya. Ini daging gede nih gitu kan. Iya, Kalau iya, bisa dipegang nih solid, gampang nih. Sisanya tinggal gue cari pinggirannya nih yang bocor-bocor dari sebelah Betul, gitu kan. betul. Nah, yang kita lihat Pak Erik belum kelihatan ya. Gue nggak tahu Mungkin ya apakah ada timnya, undergor nih Bang. timnya udah ada bergerak, tapi Iya. secara kasat mata gue nggak lihat dia deketin Asprov. Iya.
kan kelihatan Betul, di media betul. kan. Pak Erik Bagaimana- deketinnya kan lebih ke faksi klub. Penetrasinya ya. Iya, Yang lebih deketin penetrasinya. Asprop, Menpora. Aspropnya kan, Aspropnya kan Pak Nyala yang deketin kan. Betul. Soalnya gini. Kalau gue lihat ini settingannya, ini settingan jadi. Quote on quote ya, lagi-lagi quote on quote, ini settingan istana. Ketua umumnya Erick Thohir, wakilnya Pak Amali sama Ratu Tisa. Ini settingan istana. Quote on quote, ya Iya. kan? Itu kan analisa umum Iya, kan. kita kan bisa aja analisa. Karena sangat kentara gitu. Jadi lu bayangin, kalau settingan negara ini gagal, Wah, itu tuh. kayak apa tuh kira-kira tuh? Walaupun memang Pak Nyala Iya juga kan? udah bilang nggak ada settingan-settingan negara karena dia udah konfirmasi Oh, langsung ke Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi senyum-senyumnya Senyum-senyum bersayap dia. kan. Iya. Iya. Sekarang logikanya deh, 2 menteri turun. Kalau nggak itu negara mau akupansi federasi Iya, apa? iya. Dan nggak ada larangan sepanjang dia sebagai pribadi gitu Iya, kan. iya. Yang nggak boleh kan kalau dia intervensi ketika udah ada pengurus yang baru dia masukin penetrasi. Betul. Itu nggak Iya, boleh. benar. Ini kan Tapi kalau dalam- dia masuk di dalam, konteksnya kan pemilihan Iya. ya. Nah, kalau Berarti bisa menang tipis dong Pak Ete. ya bisa aja, bisa menang tipis, bisa kalah tipis. Iya. masih bisa kalah. Bisa. Ini dong. kalau sampai settingan istana nggak Wah, kita nggak tahu bakal dibuat apa lagi nih PSSI. Ya, kita kan Kita tunggu aja. makanya- Kita tahu bahwa PSSI kan emang kayak negara dalam negara ya. ya. Iya. Seperti betul. itu kan. Dan memang pengkondisiannya dari federasi atasnya kan FIFA juga gitu, negara dalam negara. Dan Iya. salah satu pilar Hmm. untuk partnershipnya FIFA ya politik. Itu disebutin dalam pilar FIFA itu salah satunya politik. Karena itu menyangkut relasi dengan Relasi. otoritas negara kan. Oh, Lu bikin event, bikin apa kan lu harus punya hubungan baik sama pemerintah. Pemerintah. Tapi gue tertarik dengan apa yang Pak Erick Thohir lakukan. Sebetulnya kita bahas di sini juga. Walaupun kita belum berhasil ya mewawancara beliau, tapi kan kita tahu nih bagaimana kayak apa ya? Kayak suara rakyat gitu, ngerti gak sih? Tapi bicara di netizen. Iya. Gua kalau gue lihat nih mau postingan apapun, ya kayak di kolom komen YouTube kita deh. Iya. Semua Pak yang menang pasti Erick Thohir, pasti Erick Thohir Thohir. semua. Gue bikin polling di Twitter, yang menang juga Pak Ete gitu. Iya, Nah, iya. kalau lo ngelihat sendiri apa yang dilakukan Ete Pak Erick Thohir ya, itu Kalau- udah benar belum sih untuk Don. ke arah pemilihan yang sekarang? Gini ya Don, dia kan orang sibuk ya. Kita tahu. Lah dia gue di juga Kementerian is. ya. Iya kan tadi. Kalau lo kesibuknya kan lumayan bisa dikon. Ini aja lu nungguin gue kan. Karena Kalau- tadinya lu gak gue tungguin. Kalau lu sibuknya mengais Iya, pinggiran. pinggiran. Kalau dia langsung gunung, udah gunung. Tapi kalau gue lihat sebenarnya Pak Erick Thohir, gue nggak tahu ya. Sebenarnya kan dia baru sejauh ini yang mau diwawancara secara eksklusif ya, kayaknya cuma ke TV. Kedua TV lah yang sudah gitu. Setahu gue ya, koreksi kalau gue salah gitu. Plus kalau misalkan lagi kunjungan ada doorstop memang beberapa kali. Iya. Sama waktu pertama kali dia daftar, itu memang beramai-ramai. Iya. Di situ memang kita kan belum bisa mengulik lebih jauh, kita ingin mengulikkan lebih dalam gitu. Mungkin beda-beda angle, beda-beda media gitu. Nah, yang gue lihat sebenarnya pendekatannya secara netizen ini melihat adalah Pak Erick ini adalah sosok baru yang diharapkan bisa menjadi seorang hero Perubahan ya. untuk perubahan gitu. Plus orang-orang di bawah yang mendukung dia kan ini orang-orang yang memang media darling banget. Ya Atta, ya Raffi, Kaisang. klubnya ya Kaisang, terus klubnya Persib Bandung kan Persib. kelihatan ada sebuah harapan baru yang diharapkan ketika Pak Erick jadi ketua umum PSSI gitu. Ya. Ya bisa memberikan sebuah perbaikan untuk sepak bola kita. Walaupun sebenarnya apa yang diucapkan Pak Erick bersih-bersih, Mafia. mafia, berantas emang mafia, ada udah ya? saatnya bersih-bersih. Emang ada? Hah? Enggak maksud Sebenarnya gue, gini, di dalam PSSI antara ada. ada dan tiada. Bukan, lu Sulit untuk analogi membuktikannya, Bang. analogi ini kayak kentut. Kayak kentut. Oh, ada nggak? Betul, Iya, tahu, antara ada tahu. dan tiada. Ada nggak? Ada baunya doang. Lu rasa langsung Iya. ya kayak gitu. Tapi gue tahu sih kalau Rais baunya sih gue tahu. Nah, tapi ya itu kalau kita lihat kayak gitu, ya sebenarnya jualannya dia tuh klise kalau gue bilang. Pak Lanyala pun gitu, jualan klise menurut gua. Nah. Hanya tinggal implementasinya bisa bener nggak gitu. Karena selama ini dari zamannya Nurdin itu Nurdin udah ada visi 2020 loh. Makanya Lolos PDP kayak gitu. kalau gue sih Tinggal kalau gue sih gini, implementasinya aja, gitu. iya, kalau gue sih lihatnya gue nggak terlalu hiraukan apa kata netizen ya. Betul. Netizen tuh sifatnya ataupun masyarakat sepak bola di luar dari kontestan ataupun luar dari pemilik mandat, pemilik ataupun voter itu cuman untuk pressure group aja. Yes. Ingat bahwa ini organisasi yang eksklusif, Iya. tertutup.
kalau organisasi tertutup itu tinggal siapa yang paling kuat akarnya, Iya. relasinya yang kuat. Jadi lu percuma teriak-teriak kayak gimana juga, yang berkelahi di dalam, yang tempur di Adalah dalam voter. pihak yang berbeda. Iya. Oke, dari sisi popularitas, kemudian kenegaraan, ya semua pasti dukung Pak Erick lah. Tambah Iya. dia orang baru kan, Orang baru. maksudnya yang pengen bersih-bersih segala macam. Tapi lagi-lagi harus tahu bahwa ini organisasi yang unik, eksklusif, di mana pemilihnya itu sangat cair. Iya. Sangat cair, tergantung siapa yang lebih besar memberikan iming-iming. Wow. Iming-iming pembinaan tadi kan, Ya, terus benar. iming-iming apa fasilitas segala macam. Ya, itu kan susah untuk kita jangkau. Ini kayak pilpres terakhir nggak sih? Pada saat Pak Jokowi sama Prabowo. Cebong sama kampret. Enggak, bukan soal itunya. Maksud gua orang kayak milih yang less evil. Ngerti gitu? yang moderatnya lebih dikit. Iya, Ya, lebih lebih dikit. dikit. Bener gak sih Iya, orang iya. kayak ngeliat kayak gitu? Iya. Tentu dari pihak seberangnya Pak Lanyala akan menyerang dari sisi mantan narapidana. Iya, Walaupun Pak Lanyala bilang bahwasanya sudah divonis tidak bersalah, Iya, clear, udah inkrah ya. bebas murni. Iya. Itu kan jadi gorengan juga kan bahwasanya masa lu dipimpin sama napi lah Nurdin Halid Dari penjara mimpin mimpin. penjara gitu kan, itu kan yang sudah akhirnya jadi menarik. Iya. Yang gue bilang tadi bahwa negara dalam negara si PSSI ini. Nah kalau gue balik lagi ya melihat si persaingan dua peta ini antara Pak Erick Thohir dengan Pak Lanyala, kalau lu sendiri melihatnya nih dari kaca mata si nggak cuma bicara duit deh, bicara sekarang, lo yakin nggak sih Indonesia akan lebih bagus kalau misalnya Erick Thohir yang megang? Harapannya iya. Tapi kalau yakin belum tahu. Belum tahu. Nggak ada yang yakin. Gue sepakat. Karena belum Gua coba. sepakat. Dia figur Iya, baru. Bener, figur baru. Kalau Pak Lanyala kita udah tahu kan kemarin seperti apa gitu kan. Ya dari sisi prestasi gagal juga. Karena dia sejujurnya kan dia cuma 1 tahun nih sih ya. 2015-2016. Iya. Gantiin Pak Johar kan. Habis Iya. itu terus langsung dibekuin. Iya. Jadi ya dia belum punya banyak waktu juga dia untuk bisa banyak buat gebrakan. Nah kalau Pak Erick kan harapannya kita kan bisa lebih baik gitu. Karena dia ini kan birokrat ya. Punya wewenang, punya jangkauan yang lebih luas untuk cari sponsor, untuk Nah, itu yang perizinan lebih gampang. Karena kan sepak bola butuh itu. iya. Nah itu yang kita sangat berharap betul ini bisa diwujudkan gitu loh. Karena pemerintah yang pegang, quote on quote ini pemerintah gitu loh. Beda sama Pak Lanyala mungkin ya. Karena Pak Lanyala ini kan pasti nanti ada juga challenge-nya, tantangannya bagaimana membuat harmoni ya pemerintah dengan federasi. Iya. Yang dulu dia punya masalah itu. Iya. Itu yang gue bisa kasih gambarannya di situ sih. Walaupun sekarang dia ketua DPD ya. Gitu. Ya, Walaupun ketua dia sekarang DPD. ketua DPD. DPD kan Kalau lo menurut lo? Ya kalau gua gini ya. Ya mungkin waktu zaman Piala AFF U19 juara 2013 Indra Safri Evan Dimas. Evan Dimas itu masih kalau nggak salah wakil ketua umumnya Pak Lanyala. Iya, masih. Wakil ketua umum. Jadi Tapi dia yang banyak berbuat dia banyak itu. berbuat itu. Pak Johar ibaratnya cuma sebagai Katanya PSSI pun ngutang sama dia. Iya, Ya, kan itu dia, kan dia karena- sempat waktu pas Edi Rahmayadi jadi ketua umum PSSI kan Iya. dia sempat datengin PSSI klaim kan 30 Klaim. miliar balikin uang saya gitu kan. Itu kayak yang kemudian sampai sekarang seperti hilang kan, ditelanangin kan. Iya. Artinya dari situ kita tahu bahwa dia tuh keluar uang untuk develop 13 federasi, M buat- untuk ngoperate federasi dia keluar uang. 13 M buat kantor waktu itu yang Yang kantor akhirnya yang kantornya, akhirnya kantornya dirubuhin. dirubuhin. Yang di mana? PSSI. PSSI, wah dulu Wah, mewah dong. mantep banget kantor. Oh, yang ini ya? Renovasi Di bawah, 13 Iya, M. di bawahnya pintu kuning. Yang GBK kan? Ya, Iya, pokoknya tahu dia gue pernah PSSI masuk. dihancurin, dibikin baru 13M, itu konsultannya dari UI kalau nggak salah, kalau nggak salah ingat. Udah itu baru jadi Seperti berapa itu. bulan gara-gara renovasi Asian Games, Iya. akhirnya dihancurin, gitu aja udah hilang. Dan Memang, akhirnya memang jadi- agak konyol waktu itu tidak dipikirkan matang bahwa ini Iya, tanah negara tanah gitu. negara, iya. Bukan tanah negara, fasilitas negara, dibangun sendiri, didekor sendiri. Oh, gitu. salah Begitu juga. negara punya hajat ya suka-suka negara ambil Iya, alih kan. iya. Itu yang menurut gue penasehatnya salah, itu blunder tuh. Mendingan dia beli tanah di luar, dibangun Iya, kantor benar, PSSI. benar. Gitu. Iya emang. Ya itu yang pas zamannya Nyala itu kan lagi ramenya dualisme waktu itu. Kemudian ya itulah salah satunya yang akhirnya dia ya kalau bahasa dia kan dikriminalisasi kan. Ketika baru terpilih langsung di-ban sama Menpora. Menpora ya, Imam Nahrawi ya. Imam Nahrawi. Iya. Wah itu langsung ada kriminalisasi segala macam. Itu Beda- Jatim PS Jatim tuh. Iya. Jadi iya. Jatim. Akhirnya situasinya dia harus melepas PSSI dan ada pemilihan lagi Pak Edi yang terpilih. Tapi kalau gue ngeliat sekarang selain bicara dengan dua ini ya, yang menjadi sorotan adalah esko-esko lama ini masih pada pengen maju nih Bang. Padahal waktu itu rekomendasi TGIPF kalau nggak salah kan inginnya kan ada kongres ini ada pembaruan. Ya gue nggak tahu ya mungkin bahasa
umum generalnya tidak disebutkan spesifik, nggak boleh maju lagi yang Iya. exco lama. Tapi kan ada, kalau nggak salah ada pesannya itu pokoknya ada pesan moral, lu udah mendingan gak usah maju lagi gitu. Iya. Supaya Himbauan, nggak iya. bisa himbauan. Iya, terjadi di Kanjuruhan gitu. Iya. Sementara sekarang banyak exco lama juga kan ada bahasa di luar sana, ngapain lagi exco lama dipercaya gitu. Tapi padahal nggak semuanya juga sih yang maksudnya nggak kerja gitu, yang nggak kelihatan gitu. Tapi ada juga yang bagus mungkin exco lamanya gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya kalau menurut gue ya udah, masa lu udah habis, udah selesai aja gitu. Harusnya rela. Kalau gue sih gitu, Bang. Ya nggak bisa. Tapi nggak bisa, itu kan namanya manusia kan. Tiap orang beda-beda dan Baik lagi ya, gue ngebahas dari Bapak Erick Thohir. Dia punya statement yang sangat menarik nih, katanya kalau dia jadi ketua umum, EXCO tuh nggak bakalan tidur kalau lagi kalau yang mimpin tuh Erick Thohir gitu. Artinya mereka akan kerja. Emang EXCO itu sering tidur? tidur dalam tanda petik ya. Artinya nggak banyak buat kegiatan. Iya. Jadi kan karena kewajiban kalau dari federasi itu kan setahun 2 kali exco. Bahas Bersidang. dong, apa aja sih EXCO, bidang apa aja? Ya ada. Yang gue tahu kan cewek, Bu Vivin. Iya. Gini gitu. komite itu exco itu Itu ada membawahi komite. ada membawahi komite. Ada wasit. Sorry, komite. Gue lihat di ini aja Banyak deh. sih, memang Ada gua banyak, nggak hafal ada banyak. semua. Iya, karena gue kayaknya nih netizen perlu tahu nih apa aja sih. Yes, Terus yes, yang yes. sekarang deh kayak Pak Ahmad Riyad tuh, dia kan Komite wasit. komite Wasit, wasit. membawahi wasit. Dia membawahi wasit Iya, semua gitu. jadi- Iya Iya, benar. Jadi tetap ada ketua penunjuk wasitnya, ketua penugas wasit misalnya ada. Tapi semua kan di bawahnya dia gitu loh. Di bawahnya EXCO. Exco. Jadi suka nggak suka memang mereka memang secara pekerjaan operasional di bawah kesekjenan semua ya, Iya. komite ya. Tapi di atasnya itu ada exco yang jadi supervisornya gitu loh. Gini, ada 16 komite. Tuh, lebih banyak Jadi kan malah. komite-komite ini ada staff. Staff ini yang di bawah kesekjenan. Yes, Itu betul. yang dibayar profesional. Oke. Kalau komite itu kayak ketua umum sama wakil ketua umum, Ada itu nggak anggota ya, digaji. ada Ketua anggota. sama wakil ketua nggak digaji. Nggak digaji. Udah pas Sekjen? exco pun nggak digaji. Sekjen digaji. Exco nggak digaji. Sekjen digaji. Kok pada rebutan sih? Profesional. Nah, itu loh. Ada duitnya? Kita nggak tahu ya, gini, dalam organisasi mungkin ada. Misal dalam sebuah kegiatan, lo punya untung, mungkin ada yang dibagi untuk exco jatahnya, mungkin. Cuman nggak ada tulisannya aja. Nggak ada gitu tulisannya ada, tapi kan dalam roda organisasi itu ada duit yang berputar. Mungkin ada, mungkin dikasih, oh Pak, ya ini dia tuh dapat duit setiap rapat doang, exco setahu gua. Yang Iya, paling real. Tapi setiap kan rapat exco. biasanya exco itu kan Orang-orang kaya. pentolan-pentolan di masing-masing wilayah itu kan. duit rapat itu duit receh lah, Don. Yang sebenarnya yang lebih besar itu iming-imingnya lepas dari uang sebenarnya. Lepas dari uang, betul. Karena kan daerah mereka punya pegangan power pegangan ya. power. Betul. Harapannya memang gak nyari uang di sepak bola Betul. kalau exco harapannya. Tapi proyek dia kan banyak di luar. Iya. Dengan dia menjabatkan diri sebagai Posisi strategis ya. exco strategis, relasi dia, networking dia di luar lebih berkembang. Itu lebih dari uang receh. Dan Iya. potensi dapat Iya. duit gedenya lebih di sana. Iya. ya. Benar. Gitu. Contoh misalkan ketua umum PSSI ini kenapa jadi rebutan? Lu bisa punya hubungan internasional gitu. Itu lebih kayak ke FIFA ataupun mungkin ke politik di sebuah negara, lu bisa lebih dihargai gitu. Oh, lu lebih disambut kayak gitu. Ya contoh aja lah, habis jadi ketua umum PSSI jadi gubernur Ya. gitu kan, Bisa. beberapa udah jadi gitu Ya, kan. itu kan Jadi dari kendaraan harinya. politik yang sangat seksi ya. Ya, bahkan di level klub pun juga sama. Dulu misalnya Persik Kediri nih. Pas waktu itu juara 2003 sama 2006 ya. Liga Iya, Indonesia. betul. Itu karena ada pilkada kan. Iya. Jadi itu selalu dijadiin mesin Betul, politik betul, karena sepak betul. bola ini match-nya kan besar, masanya besar. Sriwijaya. Iya, jadi itu Iya, nggak bisa dananya dihindarkan dia beli tuh antara politik sama sepak bola sampai kapanpun nggak bisa dihindarkan karena saling tarik menarik kepentingan, Iya, iya. saling simbiosis mutualisme. Mutualisme, gitu. Iya, betul. Itu yang terjadi apalagi ketua umum PSSI. Tadi lu udah bilang Iya. kan Edi Rahmayadi diplot untuk kawal ini ternyata pas ada pilkada dia Langsung pergi. ini juga kalau sekarang Pak Ibul Gua- misalnya mulus-mulus aja Jabar 1. Iya. Nggak mulus ya? Hitungannya sih masih lumayan mulus dibandingkan Pak Edi Rahmayadi sih. Iya, Pak iya. Ibul ini, Pak Edi Rahmayadi kan mundurnya itu sebelum masa jabatan dia masih ada sisa setahunan Iya, lagi iya, ya. iya. Kalau ini kan memang di tahun Kelihatan dia. banget batu loncatannya lah kalau kayak gitu kan. Ini nggak kelihatan karena keburu ada kasus. Iya, ya kan? iya. Karena ada kasus akhirnya nggak semut tuh di situ aja. gitu. Donsel nih kalau punchline gawat nih. Dia nih kompornya nih sebenarnya nih. Kalau ada punchline nih. Oke, kita masuk ke konklusi dan harapan dari teman-teman semua di sini. Iya. Kalau gue tentu berharap ya selalu yang baru itu memberikan harapan yang Iya. baru ya. Iya. Lu
bisa terjemahin kan. Iya, betul. Karena orang mungkin udah suntuk, orang udah jenuh dengan sepak bola kita sejak dulu selalu dijadikan kendaraan kepentingan gitu ya. Kalau sekarang kepentingannya ada, tapi kepentingan yang menaungi kepentingan negara soalnya. Kita ingat bahwa di depannya ada Piala Dunia, itu kan martabat dan reputasi kita dipertaruhkan. Itu yang kelihatannya membuat akhirnya negara menitipkan menterinya untuk ikut bertarung gitu. Apalagi sukses kemarin Asian Games ya. Betul. Jadi yang kita harapkan lebih dari itu sebenarnya, nggak cuma karena ini ada Piala Dunia, tapi long last gitu ya. Karena memang sepak bola ini kan benar-benar kita butuh orang yang tadi kan kalau bilang mengacu kata Pak Erik tuh exco-nya akan dibuat nggak tidur, ya benar semua harus kerja. Nggak bisa sendiri-sendiri kan. Itu yang gua harap nanti ke depannya ini semua pada kerja dan membangun sepak bola ini secara komprehensif, nggak cuma di pusat aja tapi juga di daerah. Dan yang paling utama adalah karena gua penggiat sepak bola usia muda, perhatiin tuh pembinaan usia muda, kompetisi usia muda. Karena sekarang contohnya nih, sepak bola itu kan nggak akan ada kalau nggak ada kompetisi, benar nggak? Betul. Iya. Dan sekarang kita nih semua pada ributin soal rebutan pemain. Persija, Thomas Doll, STY gitu kan. Itu kan sebenarnya pangkalnya kan karena nggak ada kompetisi. Makanya STY mintanya TC jangka panjang. Coba kalau ada kompetisi, kan ini tinggal panggil-panggil. Betul. Nah, itu yang harus digarap secara serius. Selama ini malah pihak swasta ya. Ya, bagiannya kan itu. Lu dengan liga top skornya segala macam. Keterpanggilan itu kan karena banyak kegelisahan di bawah. Ini yang karena PSSI pusat selama ini selalu memikirkan yang di atas aja karena duitnya di atas. Paling di bawah ini kan investasi. Nanti kan juga menghasilkan duit di atas. Maunya instan. Akhirnya mindset masalah kita prestasi. Jalan pintas. Sejujur-jujurnya kita nggak pantas kita main di Piala Dunia. Sejujur-jujurnya. Sejujur-jujur. Kalau nggak kita tuan rumah. Ini kan jalan pintas. Nah, kita selalu dari dulu di-trigger dengan prestasi instan. Kalau dibilang percaya proses, orang nggak bilangnya dari dulu proses mulu. Ya karena proses itu nggak pernah kita jalanin. Betul. Jepang punya proyek 100 tahun. Dijalani dengan konsisten ya Bang, nggak berubah-berubah. Ada tuh pelatih, bionya tuh percaya proses. Bukan pelatih, translator. Kalau Kayak gitu gua sih. sebenarnya gini, ini kan kalau misalkan yang jadi antara Pak Erik dan Pak Lanyala ya, ini kan dua pejabat negara. Mereka pun sudah bilang secara terang-terangan akan mendelegasikan ke tim. Ya, gue berharap sih siapapun yang terpilih nanti bisa memilih tim yang benar-benar bisa dipercaya dan memang mau bekerja seperti yang kata Bang Yuke tadi bilang gitu. Dan memang yang punya pikiran jernih untuk memajukan sepak bola, bukan mencari untung di sepak bola. Bukan sekadar mencari untung. Nyari untung sih nggak apa-apa. Silakan aja, tapi Tapi bukan sekadar mencari untung di sepak bola, tapi dia bisa memikirkan bagaimana ya seperti yang Bang Yuki tadi bilang, fondasi fundamentalnya ini harus benar-benar diperkuat. Kalau lo bikin program bisa nggak berubah-berubah sampai 20 tahun sampai 50 tahun ke depan. Ya, terus ya segala apa yang dilakukan ini memang sudah terstruktur dengan baik gitu. Yang gue harap Pak Erick Thohir maupun Pak Lanyala tidak salah pilih orang, kepercayaan nanti ketika di kepengurusan. Itu sih yang penting gitu. Jangan lagi dia akan dihianati ataupun ditusuk dari belakang seperti yang sudah-sudah seperti yang diomongkan oleh Pak Gede Widiada. Pernah disinggung oleh Pak Gede Widiada. Maksud gue itu gitu. Dia harus hati-hati untuk itu. Gue bilang untuk bapak-bapak yang terhormat ini. Karena harapan itu ada di bapak-bapak berdua nih. Gue bisa bilang kandidat kuat memang sudah tinggal dua ini gitu. Mau apapun itu ya, tanpa mengecilkan ini ya, kandidat yang lain dengan potensi yang dia miliki, ya kalau dilihat dari petanya memang sudah dua bapak ini gitu. Ya gua harapkan jangan sampai mereka salah pilih orang, itu aja sih Don. Tapi bukan Discord kalau nggak penuh kejutan ya. Kita datangkan Rama. Tapi benar sih kalau dari dua konklusi yang gua dapat tadi ya, ini harapan baru. Sebetulnya kayak gini loh, kita udah capek sama sepak bola kita yang itu lagi cuma muter di situ. Tapi ada satu yang ngeganjel gua pada saat lu Bang Yuke cuma 2 bulan doang. Benar nggak sih? Ini terakhir nih gue nih. Pertanyaan pamungkas. Gila. Bambang kali kan. Bener nggak sih kalau lo malaikat terus masuk ke lingkaran PSSI bisa berubah jadi setan? Yes. Iya. Harus diakuin Don. Itu terjawab sudah. Mudah-mudahan para malaikat yang masuk ke PSSI benar-benar bikin semua jadi malaikat. Iya, benar. Itu. Oke, kita sudahi untuk obrolan tentang PSSI. Iya, sekarang kita mau bahas soal yang lagi rame-rame nih, klub banyak yang pengen disanksi klub-klub besar ya. Sekarang yang paling hangat adalah Manchester City nih Don. Waduh, emang ada supporternya? Iya. Oh, ada di Inggris, kalau di sini mah nggak ada. Ada. Ada.
Tapi nggak kelihatan. Yang menarik ini adalah kaitannya kalau gue ngomong City dan Juventus kasusnya sama. Oke. Manipulasi keuangan, laporan keuangan gitu. Ini yang gue salut ya di sana gitu. Ya Manchester City dulu deh kita bahas gitu. Manchester City ada beberapa sanksi yang mungkin bisa terjadi sama mereka ya, pengurangan poin. Walaupun sekarang masih belum ya diputuskan gitu. Padahal mereka lagi dalam jalur juara juga nih, perebutan juara. Yeah. Pengurangan poin, denda, terus bisa dicoret dari kompetisi ataupun didegradasi gitu. Ngeri. Apalagi mereka pemain bintang semua ya, dan gelarnya dicopot. Ini yang kayak Juventus nih Bang, lo ngeliatnya gimana Bang? Juventus. Iya, sebenarnya ini sih sejak pas City ya diambil alih oleh grupnya Semansur. Qatar ya, itu sudah mulai menimbulkan banyak kontroversi. Iya. Karena kan Taipan ini itu menggelontorkan ataupun menyuntikkan dana miliknya, bukan dari industrinya. Iya. Dan itu Bukan dari sudah grupnya ya. bukan dari hasil Konsorsiumnya itu. sponsorship ataupun tiketing, merchandising ataupun sponsor, tapi dari tangannya dia gitu, ownernya kan. Nah itu yang sejak awal diakuisisi tahun 2008 itu sudah mulai muncul kecurigaan. Dan benar kan 2009 itu sudah mulai dilakukan penyelidikan. Tapi waktu itu nggak terbukti sehingga akhirnya Premier League ini penasaran ya, 2019 dilakukan lagi penyelidikan sampai 2022 kan. 19, 20, 4 tahun. Baru akhirnya dikeluarin tuh, dirilis tuh. Nah, dosa-dosanya banyak sekali lebih kepada pengulangan pelanggaran dari pengaturan keuangan dalam hal transfer yang nggak akurat dilaporkan ke Premier League. Nah, itu kalau udah berlipat-lipat kayak gitu, kayaknya agak susah deh mereka bisa lolos dari jeratan sanksi kali ini gitu loh. Karena udah berkali-kali melakukan pelanggaran, 100 lebih kan. Nah, gini, maksud gua kenapa kok sampai perlu 4 tahun gitu loh melakukan untuk memastikan, padahal Javier Tebas itu ya presiden La Liga itu udah ngasih tahu. Di La Liga aja tuh mereka bilang kan sempat ada forum pertemuan ya, financial fair play. Itu sempat dikatakan ini harusnya cepat bergerak karena ini ada hal yang mencurigakan, termasuk PSG juga kan. Cuma PSG ini kayak Lani ini kan dia kan ketua dari federasi antar klub Eropa. Jadi dia punya power. Super League. Iya, dan ditambah tahun 2000, bukan Super League, tapi dia anggota dari klub-klub yang di Eropa. Ketuanya, ketua. Jadi dia bisa ikut menentukan. Dan pada tahun 2020 kemarin pas pandemi, itu financial fair play dilonggarkan. Masuklah di situ, akalnya mereka untuk menyiasati keuangan itu. Kan aturannya kan nggak boleh rugi lebih dari 70%. Lu boleh beli pemain itu maksimal itu 90% dari hasil itu lu pakai boleh buat belanja pemain. Nah, sejak pandemi dikurangi jadi 70%. Jadi itu dipakai sama dia gitu loh. Celahnya ya. Iya, celahnya. Jadi memang ini udah akal-akalan sih. Gue bilang sih. Kenapa sampai 4 tahun, mungkin tahun keempat setorannya kurang. Kan kita nggak tahu, kadang-kadang lupa. Karena kan ini juga mereka City ini kan di backing sama pengacara besar ya. Pengacaranya itu sepekan gajinya 7,5 juta pound loh. Setara sama gajinya De Bruyne sepekan. Gila nggak lo? De Bruyne perlu assist ya untuk dapat gaji. Iya, perlu keringetan. Hotman nggak dipanggil. Maka gue bilang ini gila sih. Kalau soal uang sih emang nggak. Tapi ini nggak sama kayak Juventus waktu itu ya, Calciopoli itu ya? Sama, jadi pemalsuan laporan tentang biaya transfer. Biaya transfer ya. Jadi biaya transfer itu kan untuk menyiasati financial fair play dikecilin angkanya. Tapi di bawah meja ada gitu. Iya, pokoknya ada duit di bawah meja. Jadi lah gitu. sehebat-hebatnya Inggris ternyata lebih hebat Italia. Lebih cepat nangkepnya, lebih cepat execute-nya gitu loh. Iya, betul. Kan Juve udah 2 kali nih gini. Sebelumnya kan pas Piala Dunia 2006 habis juara, mereka langsung dicabut kan hak gelarnya kan. Kalau Inggris bayangin sampai berlarut-larut, apalagi kesini arahnya lebih modern, harusnya mereka lebih canggih kan dalam melakukan pemantauan kan. Benar. Sekarang kalau misalnya City nih, andai-andai nih City dihukum. Big Four-nya siapa kira-kira? Tetap yang lama lagi kali ya. Arsenal udah mulai naik nih jadi Big Four nih. MU terus Liverpool naik lagi, Spurs naik lagi. Terus Chelsea gimana? mungkin naik lagi. Chelsea naik lagi nih, walaupun banyak beli-beli pemain yang gak jelas. Lo gimana lo? Kalau gue ya jujur ya, gue kan
ngefans Chelsea dari tahun zaman Ruud Gullit. Ah. Dari zaman Chelsea susah. Iya. Jadi kalau Chelsea susah lagi gue biasa aja. Gitu. Artinya gue pernah ngerasain susah gitu kan. Tapi kalau Zamannya gue ngeliat, Gullit sama Vialli dulu. Ya? iya Gullit sama Vialli. Nah gue melihat Glenn Hoddle bahkan pelatihnya dulu. Tapi kalau gue melihat Chelsea lagi gitu kan, sekarang kan kontrak pemain sampai 8,5 tahun gitu kan, Mudryk kan gitu. Itu kan akhirnya kan ada celah yang akhirnya ditutup juga tuh. Bahwa maksimal 5 tahun kalau nggak salah kontrak pemain, nggak boleh sampai lebih dari 5 tahun. Iya. Potensinya ada nggak sih selain City? Oke lah, kita bicara Chelsea adalah salah satu yang tiba-tiba mencuat di awal 2000-an karena punya duit, punya pemilik klub yang mau menggelontorkan dana. Lalu juga sebenarnya ada Newcastle juga. Ya, Newcastle Walaupun benar. kita nggak ngeliat Jor-Jorane ya. Betul. Artinya mereka kayak nge-build up. Bagus. Bahkan Newcastle. pelatihnya Eddie Howe. Eddie Howe kan, ya maksudnya bukan gua meremehkan, tapi kan bukan nama besar di industri sepak bola. Tapi dia berhasil menyulap Newcastle yang tadinya peringkat 17 sekarang menjadi 3 besar. Iya. Kalau menurut lo akan ada nggak sih klub-klub seperti City yang akan kena? Kita tahu bahwa di Italia, bisa. di Italia kan Juve, tapi Milan juga lagi Kena, investigasi, waktu- Napoli kan juga. Waktu yang edisi pertama Calciopoli kan nggak cuma Juve. Iya. Milan, Semuanya Lazio kena Iya, itu. kena. Cuman kan Pengurangan poin tapi nggak bonggol sekarang. gedenya kan di Juve kan. Iya. Kalau terakhirnya juara kan dia balik lagi kan. Betul, Nah, itu dia. Jadi gue karena ngomongin Juve. Nah, kalau ini di Inggris ini, gue rasa ini kasusnya City ini akan membuat yang lain lebih hati-hati lagi. Iya. Setuju, Chelsea sekarang dalam pantauan juga. Karena dia kan pemilik baru ya. Iya. Dana segar dan mungkin nggak terlalu memperhatikan soal apa namanya Hukum-hukum. keseimbangan, Iya, keseimbangan betul, keuangan. Karena dia datangin 10 apa lebih pemainnya. Iya. Yang dilalanya yang gue kenal cuma 2, Enzo sama Mudryk. Iya. Yang lainnya gue nggak kenal. Gue cuma kenal Enzo. Tapi Mudryk kenal gue sih. Gue juga kaget. Mudryk itu gue nggak tahu sampai gue harus googling. Iya. Oh ternyata dia nih sangat mencintai Arsenal. Cuman memang ketikung aja sama Chelsea. Yang lainnya gue sampai nggak Iya. tahu gitu. Gue lihat sini seperti panik buying ya, itu pertama. Kedua, Graham Potter ini memang pelatih bagus, tapi Iya. untuk tim-tim semenjana, Betul, untuk setuju tim gua. kecil, Betul. Chelsea itu terlalu besar buat dia. Iya. Jadi ketika dia deadlock formulanya, dia bingung akhirnya belanja pemain yang pemain-pemain terasnya itu, pemain-pemain geretanya itu udah di klub masing-masing. Iya. Jadi akhirnya yang gantung-gantung, yang nanggung-nanggung Iya. diambil gitu. Iya. Sampai Enzo aja kan gila itu harganya. Gitu, Itu nggak 150 ya. masuk akal ya, nggak iya. masuk akal Jadi ya akhirnya kayak harganya. panik buying gitu Benar, kan. benar. Nah sekarang padahal dia udah masih punya Sterling, Iya. terus masih punya Aubameyang. Benar. Lu kenapa nggak bisa utilize mereka gitu Iya. kan? Itu kan jadi pertanyaan kapabilitasnya si Potter gitu. Lo Lain pakai sama si Eddie Howe kan. Iya. Newcastle. Gue lebih respect. Betul. Main-mainnya nggak ada yang bertabur bintang. Iya, iya. Tapi dia nge-build up timnya, terus memberikan kepercayaan para pemain itu luar biasa ya. Bahkan kan Almiron, siapa yang kenal Almiron sih? Iya. Orang Grealish sampai ledekin dia kan. Iya, Nah benar. sekarang Grealish di bawah dia. Iya benar. Almiron tuh kalau gue main FPL banyak poinnya. Tapi gue oke. Tapi mungkin Newcastle ini nggak agak jor-joran karena sebelumnya ketika si Pangeran Arab ini masuk itu udah jadi sorotan sih kalau menurut gua. Jadi dia juga nggak mau sampai mencuri perhatian lagi seperti City gitu. Kalau City kan agak baik ya image-nya ya. Gitu. Sementara Pangeran Arab ini masuk ke Newcastle ini kan agak kurang baik image-nya gitu. Jadi dia mencoba untuk membuild up, tidak ingin mencuri perhatian lagi dan mungkin Newcastle adalah salah satu apa ya contoh mungkin bagi klub-klub bagi orang-orang kaya gitu harus Iya. bisa melakukan seperti ini gitu jadi lo jangan terlalu kelihatan banget biar lo nggak jadi sorotan financial fair Di samping juga karena memang pemain-pemain hebatnya juga mikir juga. Iya. Kan lu boleh beli pemain ataupun menawar pemain hebat, tapi pemain itu mau nggak ke Ke tempat situ, lu. iya. Kan lihat dari profil tim lu Track juga. record lo. Newcastle gitu loh, dalam Iya. proses masih di bawah. Iya. Mendingan gua ke Chelsea gitu kan. Bener. Ternyata yang Chelsea juga yang dibeli Chelsea udah pada punya klub masing-masing. Yang jago sekarang juga paling pas zaman Newcastle era Alan Shearer juga belum lahir. Iya. Mereka mikir juga, lu main di Liga Champions nggak gitu ya? Iya. Kalau Iya, sekarang kan dia udah di peringkat papan peringkat atas papan kan. atas. Kalau dia Ya, apalagi lolos mungkin. main di kompetisi Eropa, mungkin musim depan dia lebih gampang belanjanya. Betul, karena kan daya tarik ya. Iya. Tapi gue masih concern sama apa yang terjadi di Chelsea sih sebetulnya. Walaupun setelah sepeninggal Abramovich itu gue udah nothing tulus lah ya. Oke lah gue suka Chelsea, tapi ya udahlah Todd Boehly ya, mau kayak gimana tetap nonton seadanya. Tapi nggak expect too much lah. Karena gue tahu seperti yang gue bilang tadi gue mencintai Chelsea zaman dia Piala Winners. Piala Dulu ya? UEFA, ya artinya mereka yang ya cuma tim-tim yang juara FA langsung main, kan FA kan ke Piala Winners kan. Nah, kalau lo melihat ada nggak sih kesamaan antara City dan Chelsea? Kita tahu nih kan dua tim ini kan, gue malah bilang Chelsea adalah yang merubah sepak bola, Yes, merubah yes. wajah Ya, sepak bola kalau gue Sultan bilang ya. dengan Roman Abramovich ya tentunya. Tapi kalau misalnya sekarang yang terjadi sama City, ini gue kasihan sih ngelihat
fans City walaupun nggak banyak ya, deg-degannya minta ampun gitu. Tapi ya lo kan baru mencintai paling zaman era kapan sih gitu, era Taksin paling top level. Emang lo tahu Jorge King Klatse? Emang lo tahu? Atau atau siapa yang pemain Skotlandia yang kaptennya yang kecil ya? Ini kan maksud gua, lu bisa nggak mungkin dari Bang Yuke persamaan Chelsea dan City Ya terkait sama-sama tim seksi dalam hal pembelanjaan pemain sebenarnya sih ya. Oke. Paling tidak sebelum diambil alih oleh Roman kan Chelsea memang udah bukan gini, maksudnya sebelum Roman dilengserin sama yang sekarang ini ya. Memang kan Chelsea kan udah jadi sebuah entitas yang luar biasa dengan deretan prestasi yang mereka raih gitu loh. Dan saat itu boleh dibilang mereka kompetitor yang cukup kuat ya, bukan cuma untuk City ya, untuk tim-tim yang lain juga ya. Buktinya City aja kalah sama Chelsea di Liga Champions kan. Jadi memang kalau di sekarang apakah sama ataupun nggak sama sekarang, udah nggak sama. Positioning dari organisasinya udah beda. Terus pelatihnya juga nggak apple to apple. Kalau persoalan problem ekonominya iya, karena masing-masing ini dua-duanya lagi dipantau financial fair play, karena sama-sama pemilik yang besar gitu. Cuma yang satu udah ketangkep tangan kira-kira. Yang satu nih lagi dalam pantauan. Lagi deg-degan nih. Itu Tapi menurut lu bisa lolos gak sih City nih Bang? Karena kan dengan pengacaranya dia yang 91 juta per jam itu. Karena ini udah yang kedua. Yang kemarin mereka udah bisa lolos karena dibela dan berhasil. Kalau sekarang hampir lolos lagi itu jadi presiden dan akan membuat hiruk pikuk klub-klub besar di Eropa. Oh, ini ada anak emas. Oh, nih Kehlani punya relasi sama ini Mansur punya relasi sama Kehlani. Oh, sama-sama dari Qatar. Wah, itu akan ekosistemnya jadi berantakan ya. Berarti nanti integritas itu dipertanyakan itu. Iya, berarti nanti kalau misalnya memang cabut gelar MU sama Liverpool ketiban untung dong. Chelsea kagak sih. Jadi dapat FA. Itu dapat gak sih? Maksudnya kalau misalnya kan final pernah kalah gitu. Sih, tapi gue gak tahu deh. Tapi lu ngapain sih ngeributin Piala Ciki lagi? Nggak usah dihitung lagi itu mah. Piala Ciki. Sebetulnya lumayan sih. Tapi akhirnya nggak ada lagi nyanyian Gerrard tidak memenangkan Piala karena Gerrard akhirnya kebagian. Gerrard kebagian. Kalau Liverpool 3, MU 3. Adil juga sih. Gue yakin nggak bakal ribut. Karena dua itu paling berisik. Nah, menurut lo Bang, ini langkah Premier League udah benar nggak sih buat dampaknya sendiri bagus nanti sih. buat Premier League itu? Gue setuju sih, harus ini kan udah diserahkan ke komite independen untuk memutuskan ya. Gue pikir sih ini sangat bagus, bukan soal kita nggak suka City, tapi ini harus dilakukan sanksi ini untuk memberikan efek yang bagus ke semuanya, komunitas dan industri sepak bola Liga Inggrisnya, sehingga tidak ada anak emas ataupun klub yang nggak tersentuh, semua sama di mata hukum. Dan itu mereka harus lakukan. Paling tidak harus ada sanksi, apapun sanksinya, tapi harus dilakukan gitu, jangan sampai lepas. Kemarin PSG udah ketangkep melakukan pelanggaran misalnya ya, financial fair play, tapi cuma bayar denda 10 juta dolar udah kelar. Ya easy dong. Yang easy kan, mereka kayak. Nah kalau sekarang nggak cukup cuma itu, tapi harus ada pengurangan poin atau yang lebih drastis lagi kayak Juventus misalnya. Degradasi. Juventus juga kan tim besar, tapi ya di Italia ternyata mereka lebih saklek gitu loh. Lu melakukan pelanggaran, lu terbukti, lu out gitu. Inggris berani nggak? Kalau berani, gua angkat 2 jempol. Tapi Indonesia nggak berani, Bang. Indonesia jempol gini. Sekarang gini ya, kalau misalnya ya kita ambil contoh lah, Liga 2 berhenti. Kita sebenarnya harusnya bisa belajar dari sini ya sebenarnya untuk Liga Indonesia gitu. Liga 2 berhenti karena alasan pertama yang gue tahu operatornya kekuatan finansialnya sudah kurang untuk memutar Liga 2. Itu udah pasti. Terus ada klub-klub yang minta tidak dilanjutkan adalah karena memang mereka mendingan berhenti karena ya alasan itu juga. Nah kalau udah kayak gitu mendingan udah saklek aja dalam regulasi. Kalau emang nggak sanggup ya udah selesai lo. Yang lanjut yang punya duit maksud gue yang masih sanggup gitu. Maksud gue jangan malah ngikutin yang nggak sanggup. Betul. Harusnya kan kayak gitu ya pandangannya ya. Iya, setuju. Nah ini yang harusnya menjadi pelajaran bagi sepak bola kita. Ya di sana tuh bisa tegas seperti itu. Nama besar aja bisa dikenain sanksi lo gitu. Apalagi cuma Jadi gini maksudnya tuh Rais ke depannya ke verifikasinya jangan bercanda. Jangan bercanda, gitu. betul. Serius. Jangan formalitas doang. Kalau emang lu valid, lu verifying. Kalau enggak ya udah out, kasih jalan yang mau gitu kan. Benar. Kalau sekarang kan sepertinya lebih mengakomodasi gitu kan. Yang tadi perbaiki kan sepak bola kita sepak bola kompromi. Iya benar, banyak komprominya dan standar ganda yang penting. Itu standar ganda yang sering terjadi. Wah gila nih berat banget ya sebenarnya obrolan nih. Udah hampir subuh waktu Qatar. Jadi thank you banget Ya, Bang sama-sama. Yuke. Ya Don.
Sama-sama. Kayaknya Kita konsep thank you. kayak gini seru ya. Ya tinggal tambahin penonton bayaran aja nih. Penonton bayaran. Kita kontak Eli Sugigi ya, Pak. Thank you Bang Yuka. Ya, sekali lagi. sama-sama. Ya, kita udah Oke. ngobrol-ngobrol. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Yes. Tolong juga kasih kasih masukan lah ya, Masukan, ya. supaya kita juga bisa improve lagi. Entah misalnya Rais pakai topi, gitu. Gue pakai apa? Atau rambutnya Donzo Gua pakai- diwarnain apa? Nah, iya, Iya. boleh, bebas aja. Oke, itu aja dari gua Doni Zola dan juga Rais Rais. Adnan. Discord pamit, ciao. Ciao.